Selamat datang kembali di seri Data Engineering Sumcamp. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin proses belajar di Data Engineering Sumcamp kita. Lebih spesifiknya, kita akan masuk ke materi ini, putting the ingestion script into Docker. Jadi nanti di sini kita bakal melakukan konversi Jupyter Notebook yang udah kita buat di kayaknya 2 video sebelumnya gitu ya. Yang nanti di situ kita akan rubah, yang tadinya dari Jupyter Notebook kita rubah jadi Python script, kemudian kita bakal ngelakuin parametrisasi dan dilanjutkan dengan membuat Docker image untuk script tadi. Gitu ya teman-teman ya. So, yuk kita mulai. Buat kamu yang baru di sini, kenalin aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai Analytics Engineer. Dan kalau kalian lagi suka belajar data, kalian bisa cek channel ini. Karena di channel ini kalian bakal temuin banyak hal-hal tentang data. Karena aku yakin semua bisa belajar data. Oke, langsung aja kita kembali ke layar. Di sini kita bakal belajar ini ya, putting the ingestion script into Docker. Kalian bisa lihat videonya. Kalau kalian mau cek juga kalian bisa masuk ke sini. Nanti kalian akan dibawa ke video yang ini, Dockerizing the ingestion script. Aku juga udah ngebuat summary seperti biasa biar enak buat jelasinnya gitu ya. Yang pertama adalah kita ngelakuin persiapan dulu nih. Sebelum kita bisa ngebikin ingestion scriptnya, kita harus ngelakuin beberapa hal sih teman-teman. Jadi tahap pertama kita bakal rubah dulu kan file Jupyter kita. Kalau kalian ingat nih, aku bawa ke sini. Nah, ini di upload data.pynb, mana kita bikin dalam bentuk pynb ya. Ini bakal kita rubah jadi script Python. Nah, ada shortcut sebenarnya di sini, yaitu kita menggunakan salah satu fungsinya Jupyter untuk merubah si notebook ini jadi Python script. Atau kalau kamu mau copy paste satu-satu juga boleh sih sebenarnya. Tapi I think this is good one. Kita bisa manfaatin ini ya teman-teman ya. Cara pakainya lumayan simpel. Kita tinggal masuk ke terminal kita. Nah, oke. Dan kita jalanin deh ini. Ya, pastiin udah ada di foldernya. Jadi ini kan kita cek dulu ya. Udah ada nih. Nih upload data.pynb. So, tinggal kita tulis aja Jupyter nb convert terus tuh. Nah, ini kan kita ngerubah notebook tadi ya, notebook convert jadi script. Namanya apa nih filenya kita? Upload data.ipynb. Kita tinggal pencet enter aja. Tunggu sebentar, nanti dia ngelakuin konversi. Tuh ya, kalau udah ada kita bisa cek nih. Ada namanya ini upload data.py. Nah, kita tinggal bersih-bersih aja di sini gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dibersihin sih. Kalau kita lihat di sini, nih aku udah catat step-stepnya juga biar lebih enak kan, terstruktur jadinya. Oke, ini aku kecilin ya teman-teman ya, biar enak melihatnya. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah nih, kalau kalian lihat tadinya kan dia dalam bentuk sel-sel ya atau kotak-kotak kayak gini lah ya. Ini dia udah jadi satu halaman ya. Tapi ininya masih ada. Jadi ini kita harus bersihin. Nah, kita akan bersih-bersih dulu, kita lakuin bersih-bersih, semuanya kita bersihin gitu ya teman-teman ya. Semua identifikasi, tapi ini lainnya kita bersihin sampai dia tidak ada lagi. Oke, nah hilang nih udah nih. Terus selanjutnya kita ganti nama aja dulu biar beda. Kita rename jadi ingest data.py. Ya, kita namain aja ini. Ini aku typo nih, kok CSV di sini. Nggak apa-apa, kita benerin. Terus, nah kalau kalian perhatiin, ini ada yang harus kita bersihin juga sebenarnya. Ini nggak perlu ya, yang cuma buat referensi doang. Ini juga udah nggak perlu lagi, nggak versi ngapain gitu kan. Kita tinggal ngelakuin yang namanya parametrisasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita hardcode ya. Kayak hardcode tuh kita tulis lah si username, passwordnya, kemudian alamatnya, portnya gitu kan teman-teman. Nah, kita bakal rubah dia jadi parameter. Nah, kita akan memanfaatkan yang namanya library argparse. Nah, kita tinggal import aja nih argparse. Ini library Python juga. Kalau kalian mau explore ya kalian bisa browsing juga gitu ya. Argparse gitu kan. Dia kayak parser buat nangkep parameter gitu ya. Nanti kita bisa jabarin ini satu-satu. Ini cara pakainya juga ada di sini. Kalau kalian mau explore lebih jauh. Cuman nggak apa-apa. Kita bakal siapin dulu di sini. Kita mau siapin parameternya di sini kan ada user tentunya ya teman-teman ya. Ada user, ada nih apa nih password tuh udah otomatis mantap. Tuh ada db name juga nih ya kan. Nanti kita bikin ini. Nah, masukin dulu tadi sih. Nah ini nih yang harus kita ambil nih contohnya. Taruh di atas ini. Yang kita butuhin deskripsinya aja deh, nggak apa-apa. Dihapus, ini dihapus. Kita bisa kasih nama apa ya, ini dihapus juga.
Kita jadi satu line juga kayak bisa sih, nggak ada masalah. Hub kita bisa kasih nama, misalnya deskripsinya adalah ingest CSV data to Postgres. Nah, ya kan? Nah, terus nih masing-masing kita perlu siapin nih parsernya. Formatnya kayak gini, parser.add-argumen apa gitu nama argumennya kan. Nah, ini kita isi helpnya apa, kasih penjelasan aja misalnya nah gini aja nih cukup. Oke, ini udah kita bakal wrap nih fungsi-fungsinya. Jadi apa, kita bakal wrap code ini dalam sebuah fungsi aja. Nah, kita taruh di sini. Oke, def main, ya kan? Kita masukin params, kita masukin dalam bentuk params, terus udah kita copy deh nih semua. Oh, ini udah ada, cus. Nanti parameternya kita masukin kan, kita butuh username, password, host, dan teman-temannya. Terus kita masukin code-nya dari bawah ke atas, copy ya, kita taruh sini, hub, gitu kan. Jangan lupa di align mana, sini, ini, udah, oke, udah. Nah, karena kita udah bikin parameternya kan, sekarang kita bisa ganti nih si ininya jadi parameternya user gitu kan. Ini kita harus ganti nanti jadi password, ini jadi host ya kan, ini jadi port, terus ini adalah si db name. Nah udah, ini ada nama CSV ya, kita bakal kasih nama CSV juga. Kita bikin URL ya, sama dengan params.url. Nah, selanjutnya adalah kita standarisasi nama CSV-nya. Right, yang bisa kita lakukan adalah url.with. Ini kalau URL-nya diakhiri dengan ini, maka nama CSV-nya jadi si output. Nah, ini aja. Terus else, kalau enggak CSV name-nya jadi CSV tetap. Oke. Ya, karena kita harus jagain nih tipe datanya kan. Kalau dia nama URL-nya itu atau link-nya itu diakhiri dengan ini format datanya, nanti namanya ini. Kalau diakhiri dengan CSV atau yang lainnya ya, kita langsung masukin jadi ini aja. Terus kan kita harus download datasetnya. Nah, kita tambahin di sini nih. os.system. Nih, jadi kita bakal ini harus import dulu OS-nya, lupa. Import OS. Oke. Kita bakal download nih ya, wget URL, kita download dari URL ini gitu kan. Nanti dirubah namanya jadi CSV name ya kan. Ini nanti tergantung kan CSV name tuh apakah dia tipe datanya apa, baru nanti kita rubah jadi ini atau jadi ini untuk taruh di sini. Nah, gitu kan. Yang nanti kita bisa gunain buat ganti ini. Ini jadi si CSV name, right? Ya, nggak perlu pakai ini ding, ini kan di sini ya. Ya. Ini baru pakai karena dia di dalam string. Berarti ini harus dikasih F dulu. Terus apa lagi? Kita bakal download datasetnya, kemudian kita bikin koneksi, kemudian kita bakal bagi dia dari chunk gitu kan. Kemudian kita bakal ambil dulu chunk pertamanya, terus kita input head-nya atau apanya namanya? Header-nya dulu dari tabelnya atau nama-nama kolomnya lah ya. Terus ini kita masukin nama tabelnya, jangan lupa kita bikin aja di sini. Table name sama dengan params.table name, ya kan? Ini kita bakal pakai. Nah, ini kan untuk ngantiin ini ya. Ngantiin ini gitu kan. Table name udah. Terus kita import aja buat tracking. Nah, ini yang kemarin kita missing ya. Sekarang kita masukin df2SQL-nya, import while-nya jalan, terus ini diginiin. Oke, biar nggak error kita pakai try. Sini sampai sini, hub gitu kan. Accept,
kalau ada kenapa-napa. Stop iteration. Nah, udah kita break. Kalau udah stop iterationnya muncul, finish, kita break. Oke. Nah, ini kenapa di sini? Kita naikin ya. Tadi ada from time juga kayaknya. Oh, ini kita naikin juga deh. Ini kita bisa hapus. Nah, tadi from time, import time kita bisa hapus. Oke, tinggal kita nih. Oh, loh kok ini masih ada? Loh. Tadi kayaknya aku hapus, ternyata aku copy ya. Udah, ini aku delete. Dah. Tinggal kita wrap aja di sini. Nih, parsernya udah tadi ya, ingest data to CSV. Ini kita masukin arc bener sama dengan parser dot parse arc. Nah, ini kita bakal masukin ini ya, username, password, hostname, hostport, db name. Ada yang kurang nggak ya? Table name sama URL-nya kurang karena tadi kita nambahin ya. Kita tambahin 2 di sini. Nah, kita copy aja table name sama URL. Nah, kita ini aja dulu. Table name in progress, URL of raw data URL. Oke. Kayaknya udah deh, lagi yang kurang. Oh, ini mainnya belum dipanggil, coy. Nah, kita bakal panggil main ini dengan parameternya dari arcs ini. Ya, kita bakal isikan yang mana tadi isinya adalah ini gitu. Oke, kita save. Kayaknya ada yang kurang. Nah, pertama, nah ini tuh harusnya nggak ada di sini. Itu udah nggak perlu. Terus mau pastiin dia nggak ada yang kurang lagi. Oh, ini juga harus ditaruh di atas ini, coy. Ketika kita mau masukin, ini pastiin kita rubah dulu tipe datanya juga. Nah, dah baru ini dijalanin. Oke, should be okay. Oke, udah ya, ingest data udah kita simpen. Tinggal nextnya kita lihat apa step selanjutnya. Mana tadi catatannya? Ini dia. Ini udah, implementasi parameter udah, bikin main blocknya itu tadi ini udah, ya kan? Terus nih kita pakai ini, kalau kalian mau pelajarin lebih lanjut tentang Python kalian boleh sih lihat ini kenapa kita pakai kayak gini. Terus oke. Next kita bakal ngelakuin ini, kita bakal testing ini ya, yang udah kita bikin ya. Nah, testingnya sebenarnya kita bisa jalanin dulu ini sebelum di dockerize. Kita bisa jalanin script Python-nya. Yang pasti kan kita masukin ini ya, tadi parameternya ya. Itu ada user, password, host, port, ya kan? DB-nya, ini pakai nama DB name ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita ganti dulu DB name. Terus table name sama URL. Ini yang mau kita masukin. Ini kita bakal jalanin. Nah, sebelum itu kita harus hapus dulu nih tabel yellow taxi tadi yang ada di database kita. Wah, database-nya udah dimatiin lagi. Gak apa-apa, kita jalanin lagi. Gini. Gitu kan. Nanti kita bakal jalanin database-nya, terus nanti kita matiin kita bakal drop si yellow taxi datanya ini. Nah, kita pakai ini ya, Postgres. Oke. Kita jalanin dulu Postgres-nya. Oh, udah ada konflik lagi. Docker rm pg database new. Boom. Udah. Ini udah jalan lagi. Kita bakal jalanin pakai kemarin buat jalanin pgcli itu di mana ya? Nah. Nih. Set. Hub. Biar enggak ini. Nggak bisa. Oke, ini aku belum install. Dari di library utamanya belum ada si PyScope-nya ini. Dah nih, kita udah di dalam si NY taxi. Oke, kita bisa cek tabel dulu kan kemarin. Nah, ini tabelnya udah ada ya. Kita mau drop aja. Drop table yellow taxi data. Salah. Yellow taxi data. Hub. Yes. Udah nggak ada tabel lagi ya, udah kosong. Kalian kalau mau pakai si pgadmin juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ini biar lebih mudah aja dan lebih cepat aja. Nah, kita bakal jalanin ini sekarang. Python kita, coy. Right. Bikin tab baru aja. Terus kita masuk lagi deh ke tempat Python-nya tadi. cd 01 ini. Nah ya, di sini kan tadi Python script-nya kita bakal panggil dia. Kita lihat apakah berjalan.
Nah, ketika kita panggil nih si Python ingest datanya, dia bakal download lagi sih. Dia bakal download lagi. Jadi harus menunggu teman-teman. Sepertinya kita harus menunggu. Coba kita cek aja seberapa lama sih. Nah, no such file or directory output.csv. Oke, kayaknya ada masalah di sini. Ya, ada satu yang belum di copy coy. Nih, kalau kita lihat nih missing URL kan di wget-nya, makanya pas di bawah-bawah nggak ketemu si nama CSV-nya. Nah, caranya adalah kita ini dulu tadi dipanggil nih, belum di copy lagi alamat datanya ya. Ini kalian masukin URL-nya si Yellowtrip data ya di repository yang kemarin udah. Terus ini kita jalanin ulang. Hub. Nah, ya kan dia download lagi kan. Oke, udah di download, dia rubah filenya. Karena dia ekstensinya csv.gz kan si filenya kan. Dia save dengan nama output.csv.gz nih. Di sini kan. Udah, ini inserting chunk. Oke, ini harus nunggu sih. Kayak kemarin ada 10 chunk, so kita bakal nunggu sampai datanya semua masuk. Terus ya udah, nanti dia akan jalan sampai beres. Wah, aduh. Oh, ini belum kita ganti coy. Yellow taxi data ini tadi tabel name ya. Nggak apa-apa, kita save dulu deh. Mudah-mudahan nggak error. Karena emang namanya udah yellow taxi data ini. Kita benerin. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sambil save. Nah, ini sambil nunggu. Nanti nextnya kan kita bakal ngebikin dockernya ya. Nah, ini kita masuk di sini. Sebenarnya simple. Kita kan kemarin udah punya docker file nih yang ini. Nah, ini kita tinggal ganti aja. Kalau kemarin kita pakai ini si pipeline.py, sekarang kita ganti ke yang baru nih, si ingest data. Jadi di sini kalian ganti jadi ingest data. Ini juga ya, kita bakal copy ingest data. Tapi ini supaya lebih aman, kita juga perlu install dulu nih si wget-nya biar bisa dapat si data source-nya ya kan. Takutnya nggak ada widgetnya, tapi kita masukin aja widget. Terus ada beberapa library tambahan kayak SQL Alchemy, ini kita pakai SQL Alchemy sama Psycop G2 ya kan. Psycop G2 ya, ini udah. Tinggal apa lagi? Udah sih, ini doang nih. apt-get install ya kan. Kita ambil dari Python, terus install wget, terus install si library-library yang kita butuhin, terus direktorinya kita atur, scriptnya kita pindahin dari lokal tadi ya ke dalam kontainernya, terus nanti dia akan jalanin si ingest data, bukan pipeline. Ini harus diganti gitu. So ini kita save ya. Nanti kita jalaninya pakai docker build dulu biar dia jadi image, baru nanti kita bisa run. Kalau tadi kita run pakai Python-nya langsung, karena kan sekarang Python-nya script-nya ada di dalam docker ya, kita jalaninya pakai docker run. Tapi kita cek dulu yang tadi udah selesai belum ya. Oke, ini udah finish ingesting data into the Postgres database. Artinya kalau kita lihat script ini, dia udah sampai paling bawah sini ya, udah masuk semua harusnya. Kita bisa validasi pakai ini ya. Kita cek dulu datanya, udah ada nih 2 tabel, tapi kenapa nanti kita cari tahu. Oh iya, ini tadi karena kita ini ya, kalau teman-teman ingat tadi kan si table name-nya ini belum diganti. Di sini kita pakai nama yellow taxi trips atau yellow taxi data ya. Nah, ini kita pakai nama yellow taxi trips, tapi tadi di sini ada yang masih yellow taxi data. Makanya dia ada 2 tabel. Dan kalau kita cek aja sih, select ya kan. Con 1 from, harusnya yang yellow taxi data itu lebih sedikit isinya. Oh, malah lebih banyak sih, kebalik. Kalau yang yellow taxi trips, oh ya, yellow taxi trips yang sekali doang ya, yang di atas. Yang di bawah yang di repetitif pakai yellow taxi data, pakai sisaannya tadi karena dia masih sisaan hardcode. Anyway, nggak apa-apa. Sekarang kita bakal coba jalanin lagi. Kita drop lagi dulu tabelnya. Drop table yellow taxi data, yellow. Kita drop semua. Yellow taxi data biar bersih ya kan. Yes. Oke. Terus kita drop lagi yellow taxi trip. Trips pakai S ya tadi ya. Yellow taxi trips ya. S delete. Dah, ini udah kosong ya. Database kita nggak ada isinya lagi. Udah kosong lagi Postgres-nya. Sekarang kita bakal jalanin, ini harusnya udah dibenerin kan. Table name udah, Kita save dulu nih.
Nah, kita bakal jalanin Docker filenya. Kita jalanin di mana ya? Kita jalanin di sini. Oke. Ya, kita jalanin dari sini. Yang pasti kita build dulu nih, teman-teman, pakai Docker build. Docker build, ya kan? Ini kan udah ada file Dockernya tadi ya. Mana file Dockernya? Nah, ini Docker filenya ya. Docker build. Kita kasih nama taksi ingest. Nah, ini kita bisa kasih version 001. Boom. Oke, kenapa nggak bisa? Oh, ini kurang titik di belakang. Udah, nih, udah jadi nih Docker IO library taksi ingest v001. Ini udah bisa kita pakai nih si image-nya. Makanya kita jalaninya pakai ini sekarang. URL-nya kita setup lagi, gitu kan? URL-nya kita save dulu. Terus di sini kita pakai Dockeran, gitu ya. Dockeran. Nah, itulah. Dockeran IT networknya jangan lupa kita setup pakai PG network. Terus ini image yang kita pakai taksi ingest v001. Terus di dalamnya kita kasih parameter ya, root PG database. Tapi ini tadi di biname ya. Oh, ini harus diganti dikit nih. URL-nya ini tadi kita udah ganti ini jadi di biname ya, teman-teman ya. Di biname ya, bukan DB lagi. Benerin deh. Di biname terus ya udah. Let's see how it goes. Oke, ternyata error. Sorry guys, ini errornya karena storage penuh. Jadi aku bakal running ulang ya. Udah aku bersih-bersihin. Apa ini? Coba bentar. Kita ulang dari Docker build dulu. Nah, aku bakal restart Dockernya dulu deh. Nah, udah di restart. Ini jalan Docker build-nya. Kita cek dulu, kita udah bikin ulang. Terus kita bakal running tadi ya, Dockerannya ya. URL-nya kita jalanin dulu, baru kita jalanin Dockerannya. Nah, ini bener. Dia akan download PG database to address. Oke, kita lihat errornya di mana. Hostname-nya PG database ya. Ini karena hostname-nya tadi udah ada dan ini nggak kita jalanin. Ini harusnya tadi kita ganti PG database new. Ya kan? Nah, kita coba lagi deh. Apa-apa? Ini. Hap. Masih error. Name or service not known. Kita coba cek dulu deh ininya. Kita matiin dulu nih kayaknya. Atau karena dia nyala ya. Harusnya sih enggak. Justru harusnya dia nyala. Tapi namanya tadi apa sih? Anyway, kita coba matiin dulu ya. Ini harusnya udah mati karena tadi kita matiin ya. Coba deh. Docker PS dulu. Oh iya udah mati karena tadi kita matiin waktu aku reset. Jadi aku harus nyalain dulu deh si Postgre-nya. Nih, Postgre-nya harus jalan dulu. Ya, kita jalanin Postgre-nya dulu. Terus ya kita masukin datanya dari sini. Oke, mana tadi? Ini ya. Run. Oke, kita cek. Ini udah ke save datasetnya. Terus dia harusnya setelah datanya kesimpan, dia bakal mencoba untuk masukin. Nah, udah nih masuk insert another chunk. Ya, jadi tadi errornya adalah karena databaseku mati. Ya, tadi kan aku bilang storage-nya penuh, terus aku matiin Dockernya, terus baru aku nyalain lagi. Terus akhirnya kita bisa masuk di sini. Nah, jadi ini tambahan informasi buat kalian yang misalnya kena error yang sama, kalian bisa coba cek apakah database instannya atau database kontainernya udah nyala atau belum, ya kan? Baru nanti kalian bisa masukin script Python-nya untuk ngisi ya ini. Kan dia ngisi ya. Gitu. Nah, nanti ke depannya di video selanjutnya kita bakal belajar yang namanya Docker Compose biar nggak perlu jalanin masing-masing tadi tuh PG admin, terus jalanin lagi si jalanin lagi si Postgre database-nya gitu kan. Nanti kita bakal simpen konfigurasinya dalam satu file aja dan ketika kita mau jalanin, kita cuma cukup jalanin si Docker Compose-nya. Sip. So, ya. Ini udah masuk, harusnya kita bisa lihat nih. Ya, udah ada nih yellow taxi trip kan.
Kita bakal hitung select count count 1 from yellow taxi yellow taxi trips. Nah udah ya, 1369 bla bla bla, lumayan masuk semua berarti datanya. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe biar dapat update-update video selanjutnya. Dan ya, hit likes button dan juga share ke videonya ke teman-teman kalian yang mungkin butuh juga buat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.